선수들 나름대로 자신감이 많이 붙었고 지금 현재 우리는 계속 좋아지고 있는 팀이기 때문에 앞으로 더 좋은 팀으로 성장할 것이고 바레인하고도 내일 좋은 경기 할 수 있다. Peluang lolos ke Piala Dunia semakin menipis. Semakin tertekan, Sinteyong tidak bisa janjikan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia. Respek fans timnas kian memudar. Sinteyong diminta mundur. Sosial media Sinteyong digeruduk supporter Garuda. Ini pernyataan Sinteyong. Curhat pilu dan janji Calvin Verdong usai skuad Garuda dipermak habis timnas Jepang. Aksi melokal oleh Rumeni menyedot perhatian fans timnas, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Oleh Rumeni, striker FC Utrecht berdarah Indonesia Belanda telah berada di Indonesia selama beberapa hari untuk memulai proses naturalisasi. Ia bahkan menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion SUGBK Jakarta pada Jumat kemarin. Meskipun timnas Indonesia kalah 0-4 dalam laga tersebut, oleh Rumeni tetap berkomitmen untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Hal itu terbukti usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa pemain berusia 24 tahun ini akan segera diproses naturalisasinya. Namun selama berada di Jakarta, oleh Rumeni nampaknya tidak hanya fokus pada proses naturalisasi dan juga mendukung timnas Indonesia. Melalui Instagram pribadinya pada Sabtu kemarin, ia membagikan momen bermain sepak bola bersama anak-anak Indonesia di tengah hujan. Unggahan tersebut menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat lokal dan antusiasme untuk beradaptasi dengan budaya Indonesia. Oleh ternyata bermain bola bersama anak-anak pemulung, sebagaimana terlihat dari unggahan komunitas anak pemulung yang merekam momen kebersamaan tersebut. Dalam unggahan Instagram @k.pelitahati, oleh Rumeni nampak bermain bola bersama anak-anak. Oleh Rumeni nampak menikmati bermain bola dengan anak-anak di tengah hujan hingga bajunya basah total. Bahkan ia juga sempat mengadakan sesi tanda tangan. Kehadiran Ole disambut positif oleh pecinta sepak bola tanah air, mengingat timnas Indonesia saat ini membutuhkan penyerang berkualitas. Selama musim ini di era divisi, oleh Rumeni telah tampil dalam 10 pertandingan bersama FC Utrecht dan telah mencetak 2 gol. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Jepang. Namun meski kalah telak, apresiasi tetap layak diberikan kepada skuad Garuda. Salah satu aspek yang patut diapresiasi adalah keberanian Indonesia untuk memberikan tekanan kepada Jepang, terutama di awal pertandingan. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu dalam konferensi persnya mengatakan bahwa timnas Indonesia sempat membuat timnya kelabakan, terutama dalam 20 menit pertama. Pada momen tersebut, Indonesia bermain agresif dan mampu menembus pertahanan Jepang dengan serangan-serangan cepat. Ragnar Orunmangun bahkan memiliki peluang emas untuk mencetak gol, yang sayangnya berhasil ditepis oleh kiper Jepang yakni Suzuki. Moriyasu mengatakan bahwa timnas Indonesia tidak mudah dikalahkan dan beberapa kali mengancam lini pertahanan mereka. Timnas Indonesia bermain agresif di awal, dan itu tidak saya prediksi sebelumnya, kata Hajime Moriyasu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengejutkan salah satu tim kuat di Asia. Media Vietnam Sofian turut memuji performa Indonesia meskipun telah kalah telak. Mereka menyoroti bahwa penampilan timnas Indonesia tidak mengecewakan, terutama di awal laga. Soha juga menyoroti kegagalan Indonesia dalam memanfaatkan sejumlah peluang berbahaya pada 30 menit pertama. Meski kalah, Indonesia mencatatkan statistik yang cukup membanggakan jika dibandingkan dengan tim-tim lain di grup C. Dalam 5 pertandingan dilakoni Jepang di grup tersebut, hanya Australia yang mampu mencuri poin dari mereka dengan hasil imbang 1-1. Namun Australia tidak berhasil melepas satupun tembakan tepat sasaran, dan gol mereka lahir dari kesalahan pemain Jepang. Sebaliknya, Indonesia menjadi tim yang paling banyak melepaskan tembakan tepat sasaran ke gawang Jepang, yakni sebanyak 3 kali. Catatan ini lebih baik dibandingkan Arab Saudi yang hanya mencatatkan 2 tembakan tepat sasaran. China dan Australia bahkan tidak mampu melesakkan tembakan tepat sasaran sama sekali, sementara Bahrain hanya mencatatkan 1 tembakan. Roger Bonnet, bek asing PSIS Semarang yang memiliki lisensi melatih UEFA, memberikan analisis positif tentang permainan Indonesia. Menurutnya, Indonesia menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam transisi ofensif, serangan langsung, dan juga situasi bola mati. Bonnet menyoroti bahwa dalam beberapa momen, terutama di awal babak pertama, Indonesia tampak berbahaya dan mampu memanfaatkan transisi dengan baik untuk menyerang pertahanan timnas Jepang. Secara keseluruhan, meskipun hasil akhir tidak berpihak kepada Indonesia, penampilan mereka menunjukkan potensi yang layak dikembangkan.
Keberanian untuk menekan tim sekelas Jepang dan kemampuan menciptakan peluang dalam transisi ofensif adalah modal penting bagi skuad Garuda dalam mempersiapkan diri menghadapi laga-laga mendatang di kualifikasi Piala Dunia. Dengan pembenahan di beberapa aspek, Indonesia berpeluang tampil lebih kompetitif di masa depan. Semoga itu bisa terlihat saat melawan Arab Saudi di tempat yang sama pada hari Selasa mendatang. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdong angkat bicara soal kekalahan telak skuad Garuda dari Timnas Jepang pada Jumat kemarin. Melalui akun pribadi di Instagram, Calvin Verdong mengungkapkan kesedihan dan kekecewaannya usai Timnas Indonesia harus kembali menelan kekalahan. Calvin Verdong mengatakan bahwa dirinya dan seluruh pemain Timnas Indonesia sudah berusaha sekuat mungkin untuk bisa meredam kekuatan Jepang. Calvin Verdong kemudian mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang telah memenuhi Stadion GBK dan tetap mendukung Timnas Indonesia meski mengalami kekalahan. Pemain klub Liga Belanda NEC Nijmegen itu pun meminta sekaligus berharap seluruh masyarakat Indonesia tetap mendukung skuad Garuda dalam suka maupun duka. Menurut Calvin, dengan dukungan para supporter dirinya yakin Timnas Indonesia bisa kuat melawan tim manapun. Warganet pun terus mengomentari unggahan Calvin Verdong di Instagram tersebut. Netizen Indonesia tampak kompak memberikan semangat kepada Calvin. Gelombang permintaan agar pelatih Timnas Indonesia Sintayong segera mundur mulai bermunculan. Bahkan fans yang awalnya memuji Sintayong berbalik mengharapkannya pergi dari Timnas Indonesia. Dari pantauan di dunia maya, khususnya Instagram Sintayong, permintaan mundur dari Timnas itu terpampang. Selain itu, fans mulai tidak menaruh respek dengan pelatih asal Korea Selatan itu karena alasan ego personal. Ya, Coach Sintayong dinilai ego ketika tidak menurunkan Eleanor Renders dalam 2 laga beruntun. Bahkan saat melawan Cina dan Jepang, namanya tidak masuk dalam skuad dan lebih memilih Marcelino Ferdinand atau Pratama Arhan. Sintayong sempat mengatakan jika Eleanor Renders kualitasnya belum memenuhi kriterianya. Hal inilah yang memantik emosi fans Timnas dan menggerutu mengapa dulu Eleanor susah-susah dinaturalisasi kalau ujung-ujungnya hanya menjadi cadangan. Fans Timnas pun menilai Sintayong hanya mementingkan ego personalnya. Bahkan dipantau dari sosial media X pada pagi hari tadi, hashtag Sintayong out terus menggema dan masih menjadi topik hangat di kalangan supporter Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dalam keadaan tertekan. Pasalnya skuad Garuda diharapkan dapat lolos ke Piala Dunia. Untuk saat ini saja, Timnas Indonesia menjadi juru kunci putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia dengan koleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Terakhir, Timnas Indonesia tidak berdaya saat dibantai Jepang 0-4 di Stadion SUGBK Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Peringkat pertama dan kedua akan lolos langsung ke Piala Dunia, sedangkan posisi ketiga dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia berpulang bangkit. Pasalnya skuad Garuda akan bermain di kandang lagi dengan menjamu Arab Saudi di Stadion SUGBK Jakarta pada Selasa 19 November mendatang. Memang dari awal kita menargetkan peringkat 3 atau 4, dan memang sangat sulit untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya tidak bisa menjamin itu, tetapi saya tetap ingin mencoba. Memang ada tekanan, karena posisi pelatih kepala selalu seperti itu. Memang dari awal, saya targetkan peringkat 3 atau 4 untuk playoff. Jadi masih ada harapan. Untuk itu saya dan para pemain akan berusaha lebih baik lagi, agar kita bisa masuk ke peringkat 3 dan 4, kata Sintayong. Salah satu media asal Vietnam Soha memberikan sorotan terkait pilihan pemain Sintayong untuk Asian Cup 2024. Sintayong mengonfirmasi bahwa ia akan membawa skuad U22 untuk turnamen tersebut. Keputusan ini diambil karena adanya kesulitan dalam mendapatkan izin dari klub untuk melepas pemain. Hal ini disebabkan oleh Piala AFF tidak termasuk dalam agenda FIFA, sehingga klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka. Sintayong berencana untuk memanggil sekitar 33 pemain dalam rangka persiapan. Beberapa nama pemain yang menjadi perhatian telah terungkap, termasuk kehadiran pemain dari Liga 2. Cahya Supriyadi yang bermain untuk FC Bekasi City adalah salah satu pemain Liga 2 yang dipanggil oleh Sintayong. Namun terdapat beberapa pemain lain yang belum memiliki banyak pengalaman di level internasional. Menanggapi susunan pemain tersebut, Sofian berpendapat bahwa daftar pemain yang dipilih oleh Sintayong cukup aneh. Lebih lanjut, Soh mencatat bahwa Vietnam memiliki peluang lebih besar untuk meraih gelar juara Piala AFF. Dengan timnas Indonesia yang diperkirakan akan menggunakan banyak pemain baru, timnas Vietnam akan memiliki lebih banyak peluang untuk membayar hutang setelah gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tulis Sofian. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.